Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan harus tetap semangat belajar. Sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa bertambah ilmu dan diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki subtema 3 muatan bahasa Indonesia, tema 5 tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi tentang perubahan cuaca bagi kehidupan dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca. Ayo, bacalah teks berikut dengan seksama. Pengaruh cuaca bagi kehidupan. Cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan cuaca tersebut berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari. Saat cuaca cerah, kita dapat menjemur pakaian dan bermain di luar ruangan. Berbeda dengan cuaca hujan, kita hanya dapat bermain di dalam ruangan. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap pakaian yang kita kenakan. Saat cuaca cerah, udara terasa panas. Pakaian yang cocok saat cuaca panas yaitu pakaian yang mudah menyerap keringat agar terhindar dari biang keringat. Berbeda saat cuaca dingin, kita menggunakan pakaian berbahan tebal seperti jaket, syal, dan sweater. Perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ketika cuaca panas, kita akan lebih banyak minum dan mengkonsumsi buah-buahan agar tubuh tidak kekurangan cairan. Karena jika kekurangan cairan dapat menyebabkan dehidrasi. Ketika cuaca dingin, kita minum minuman tertentu seperti wedang jahe yang dapat menghangatkan tubuh. Nah, dari teks yang telah kita baca tadi, setelah kita amati terdapat berapa paragraf, hayo? Yap, ada 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Di sini kita dapat menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Biasanya pokok pikiran terletak di awal paragraf, biasanya juga di tengah ataupun di akhir paragraf. Nah, ayo kita amati lagi bacaannya. Setelah menemukan pokok pikiran di tiap paragraf, kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Seperti berikut ini ya. Yuk kita lihat. Pada paragraf pertama, pokok pikiran yang kita temukan adalah perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari. Pada paragraf kedua, pokok pikiran juga terletak di awal paragraf, ada di kalimat pertama, yaitu perubahan cuaca berpengaruh terhadap pakaian yang kita kenakan. Pada paragraf ketiga, pokok pikirannya juga terdapat di awal paragraf, yaitu perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, ini adalah pokok pikiran yang ada di tiap-tiap paragraf pada bacaan tadi. Oke, sudah paham? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca. Apa itu istilah khusus? Nah,
Kata atau istilah khusus adalah kata atau istilah yang menjelaskan makna tertentu. Contohnya, istilah yang berkaitan dengan perubahan cuaca seperti awan, cuaca, hujan, udara, dan matahari. Nah, anak-anak, untuk mengetahui arti dari istilah-istilah khusus tersebut, kita dapat mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa kita singkat KBBI. Yuk, kita lihat beberapa istilah khusus tentang perubahan cuaca. Berikut adalah arti dari istilah tersebut. Yang pertama adalah awan. Awan memiliki makna kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Yang kedua adalah cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Yang ketiga adalah hujan. Hujan merupakan titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang keempat adalah udara. Udara adalah campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang memenuhi ruang di atas bumi, seperti yang kita hirup apabila kita bernafas. Yang kelima adalah matahari. Matahari adalah benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Nah, itu tadi adalah beberapa istilah khusus tentang perubahan cuaca. Nah, anak-anak, kalau ada istilah khusus tentang cuaca, bisa kita cari ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke anak-anak, Ustazah rasa pembelajaran kali ini sudah cukup ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih. Pesan Ustazah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.